Dalam video ini saya akan menjawab beberapa tuduhan liar yang menyatakan bahwa perjanjian lama orang Kristen tidak sama dengan tanah Yahudi. Shalom, berjumpa kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini, kita akan mendengarkan jawaban tuntas dari Elia Miron terhadap tuduhan dari Donditan yang mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama kita itu berbeda dengan kitab tanah Yahudi. Apakah pernyataan Donditan ini benar? Mari bersama-sama kita dengarkan jawaban dari Elia Miron. Shalom semuanya, damai surgawi dari Sang Bapa turun atasmu, salam Kristus Raja. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa tuduhan liar yang menyatakan bahwa perjanjian lama orang Kristen tidak sama dengan tanah Yahudi hanya karena asumsi bahwa naskah Septuaginta yang menjadi dasar penerjemahan perjanjian lama orang Kristen sudah direvisi oleh bapak-bapak gereja. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Dan seperti biasanya, tuduhan yang dilontarkan hanya berdasarkan asumsi semata, di mana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data yang disajikan untuk mendukung asumsi tersebut. Dan tentu saja tuduhan liar tersebut dituduhkan oleh karena ketidaktahuan mengenai fase redaksi naskah Septuaginta. Fase pertama yaitu Torah in Greek pada tahun 285 sebelum Masehi. Pada fase ini memang benar adanya bahwa yang diterjemahkan kepada bahasa Yunani hanyalah 5 kitab Musa, sehingga fase ini disebut dengan Torah in Greek. Fase yang kedua adalah penemuan naskah Qumran di Gua ke-7, di mana penemuan ini menemukan adanya potongan kitab Yeremia yang berkode 7Q2 yang berbahasa Yunani, potongan kitab Torah 7Q1 dan juga kitab Apokrifa Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, yaitu kitab Henokh. Di mana hal tersebut membuktikan bahwa pada abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi, orang-orang telah menggunakan Old Testament bahasa Yunani yang ada di Septuaginta. Nah, perlu Anda ketahui bahwa Septuaginta dalam Qumran tersebut merupakan karya Yahudi, bukan karya seorang Kristen atau bapak-bapak gereja. Sehingga tidak ada revisi dari bapak-bapak gereja karena Yesus belum menyatakan dirinya. Yang berikutnya adalah suatu fakta atau kenyataan bahwa perjanjian baru lebih banyak menggunakan kutipan perjanjian lama dalam naskah Septuaginta, bukan dari teks Masoretis. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, jika Yesus mengutip naskah Septuaginta, mungkinkah ia mengutip naskah Septuaginta yang direvisi oleh bapak-bapak gereja? Bukankah era bapak-bapak gereja merupakan era setelah Yesus Kristus dan era para rasul? Atau mungkinkah bapak-bapak gereja lebih dahulu sebelum Yesus? Tentu saja tidak. Jadi argumentasi yang menyatakan bahwa Septuaginta telah direvisi bapak-bapak gereja untuk menguatkan atau mendukung seolah-olah itu mengarah pada Yesus adalah tidak benar adanya. Karena Yesus pun mengutip naskah Septuaginta. Sebagai perbandingan, kamu boleh lihat tulisan berikut ini. Fase terakhir redaksi Septuaginta adalah di masanya Bar Kokhba pada tahun 150 Masehi di Nahal Hefer. Era ini merupakan era setelah para rasul di mana kitab-kitab kecil dan kitab-kitab besar Yahudi ditemukan di Nahal Hefer dalam berbahasa Yunani. Sehingga dengan demikian naskah Septuaginta telah lengkap dan juga komplit. Sehingga dengan demikian, asumsi yang menyatakan bahwa naskah Septuaginta direvisi oleh bapak-bapak gereja sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Karena penerjemahan atau juga fase redaksi dari naskah Septuaginta sendiri semuanya murni karya orang Yahudi, bukan kekristenan. Bahkan hal tersebut juga dikonfirmasi oleh seorang sarjana Yahudi yang bernama Immanuel Tov, di mana beliau menyatakan bahwa memang naskah Septuaginta sudah eksis atau sudah ada sebelum era kekristenan. Bahkan ketika naskah Laut Mati ditemukan dari tahun 250 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi, ditemukan teks Yunani yang eksis di dalamnya, seperti gulungan kitab Yesaya yang ada di naskah tersebut. Bahkan Philo, seorang filsuf Yahudi dari Alexandria, juga mengakui bahwa orang-orang Yahudi lah yang melakukan penerjemahan atas naskah-naskah tersebut ke bahasa Yunani. Bahkan penulis-penulis kuno seperti Demetrius, Artapanus, bahkan Josephus juga mengutip naskah Septuaginta. Sehingga tuduhan yang menyatakan bahwa naskah Septuaginta telah direvisi oleh bapak-bapak gereja yang menjadi dasar penerjemahan perjanjian lama orang Kristen demi dicocok-cocokkan untuk Yesus adalah salah total.
Tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang tidak bertanggung jawab karena bagaimanapun juga naskah Septuaginta telah rampung dengan dimulainya era Bapa Gereja yaitu Pasca para Rasul. Perlu Anda ketahui bahwa teks Septuaginta jauh lebih unggul daripada naskah Masora karena naskah Masora saat ini tidak sama dengan naskah Masora yaitu Proto Masora sebelum diterjemahkan ke Septuaginta. Dan hal ini juga dibuktikan dengan lebih unggulnya persamaan Septuaginta dengan naskah Laut Mati daripada naskah Masora itu sendiri. Sehingga perjanjian lama orang Kristen jauh lebih otentik daripada naskah Masora yang ada sekarang. Dan tentu saja, perjanjian lama orang Kristen bukan hasil revisi bapak-bapak gereja. Tuhan memberkati dan shalom aleichem. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan jawaban dari Elia Miron ya terhadap tuduhan dari Ustadz Donditan yang mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama kita itu berbeda dengan tanahnya Yahudi. Dan Elia Miron sudah menjawab itu secara tuntas dan seperti biasa teman-teman ya, ketika mereka mempertanyakan sesuatu terhadap iman kita, apapun jawaban yang kita berikan selalu tidak benar dalam pikiran mereka atau di mata mereka. Ya, karena apa? Ketika mereka mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita, di dalam kepala mereka sudah menyiapkan jawaban untuk diri mereka sendiri, yang menurut mereka itu yang paling benar gitu ya. Dan jawaban untuk diri mereka sendiri itulah yang mereka pegang dan itulah yang mereka menjadikan standar untuk kemudian diharapkan agar orang Kristen menjawab sesuai dengan apa yang ada dalam kepala mereka. Dan jawaban-jawaban yang ada di pihak Kristen itu ya sudah tidak benar di mata mereka. Sekalipun Elia Miron menjawab seperti ini, selalu tidak benar di mata mereka. Tapi apakah kita tetap apakah kita harus mengikuti konsep mereka? Ya tidak teman-teman ya. Mereka aja yang selalu memaksakan konsep mereka untuk kita ikuti gitu. Padahal ya agama kita berbeda. Ngapain konsepmu kau bawa dalam agama Kristen? Itu sudah tidak benar ya. Jadi apa yang dijawab oleh Elia Miron udah sangat benar dalam pihak kita. Dari pihak mereka mau percaya atau tidak, ya itu urusan mereka. Kita kan perlu menjelaskan kebodohannya mereka. Kita kan perlu menjawab segala kebotolan otak mereka yang selalu saja mengurusi agama Kristen. Ya, karena yang kita lihat hari-hari ini kan teman-teman, yang mereka uruskan agama Kristen terus. Ya, padahal mereka Muslim gitu, apalagi mualaf gitu ya. Seharusnya yang mereka pikirkan itu bagaimana maju di dalam agama mereka supaya mereka itu semakin cerdas dalam agama mereka. Tetapi yang mereka urus setiap hari kan justru Alkitab. Ini kan kocak dan konyol teman-teman. Nah lagi pula, seandainya apa yang mereka tuduhkan misalkan, apa yang mereka sampaikan ya dalam diskusi-diskusi mereka seperti Donditan ini, sama seperti apa juga yang seandainya kita sampaikan buat agama mereka, apakah mereka mau? Seandainya kita lakukan gitu loh, apa yang mereka lakukan terhadap kita, apakah mereka bersedia? Saya yakin 100% mereka nggak bersedia teman-teman. Mereka nggak siap. Jadi mereka itu siap untuk menyerang agama lain, tetapi mereka nggak siap untuk diserang balik. Sama sekali. Ketidaksiapan mereka itu terbukti dari apa? Mereka itu kalau diserang balik mereka marah-marah. Mereka emosi. Mereka nggak mau. Padahal kalau mereka yang melakukannya kepada agama kita, wah itu kayak mereka paling menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani gitu ya. Mereka sosokan versi Alkitab yang ini. Mereka juga nggak sadar bahwa Quran mereka itu banyak versi juga. Apakah teman-teman masih ingat videonya Gracia Pelo itu yang menunjukkan kepada kita berbagai varian dari Al-Quran? Teman-teman masih ingat itu? Itu kan adalah bukti teman-teman ya, bahwa Al-Quran yang ada di Indonesia ini belum tentu plak 100% sama dengan Al-Quran yang ada misalkan di negara-negara lain seperti di Syria gitu ya, seperti di negara-negara lain seperti ya di bagian-bagian belahan dunia ini gitu teman-teman. Dan itu dibuktikan oleh YouTube channelnya si Gracia Pelo ya.
Jadi tuduhannya si Don Ditan ini terlalu kocak menurut saya. Dan lagi pula kalau berkaitan dengan agama itu sangat penting untuk dia. Seharusnya dia urusi dulu agamanya gitu ya. Beresin dulu yang masih kurang gitu ya. Supaya apa? Supaya itu beres baru kemudian kau pindah ke pembahasan agama yang lain gitu. Itu sih pesan saya teman-teman. Jadi kita bersyukur ada Elia Miron ya yang memberikan jawaban-jawaban telak terhadap tuduhan-tuduhan daripada mereka yang mendiskreditkan atau menghujat iman kita. Kita bersyukur ada Elia Miron. Dan jawaban-jawaban yang diberikan Elia Miron sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat cerdas. Bahkan sekelas Don Ditan pun ya ujung-ujungnya nanti ya ngeyel, menghayal baru bisa menjawab gitu ya. Elia Miron dengan data dan fakta dia pakai untuk menjawab itu semua. Tapi kalau Don Ditan ya asumsi, ngarang, menghayal, mimpi, ya baru bisa memberikan uh, memberikan tuduhan-tuduhan. Jadi semua yang dia lakukan itu kan hanya asumsi-asumsi belaka yang dia ucapkan gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa juga saya tambahkan ya. Intinya kita sebagai orang Kristen kita harus siap setia dalam segala waktu, dalam segala keadaan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap tuduhan-tuduhan palsu yang disampaikan oleh para polemikus. Dan kita harus siap untuk hal itu. Apapun resikonya, kita harus siap. Ya, tapi kita juga menunggu waktu yang tepat. Kalau bisa kita serang balik lah sekali-sekali ya. Masa sih nggak ada celah di mereka. Oke teman-teman, nah, kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.